jika kamu ingin doa-doamu Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan keajaiban ijabah, jangan pernah jauh-jauh dari yang punya mukjizat, bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seseorang yang telah mengajarkan kepada kita berdoa, Nabi Muhammad, imam kita dalam urusan doa. Nabi tak pernah jauh-jauh dari doa. Beliau mengajarkan kepada kita berdoa, menuntun caranya bagaimana berdoa, membimbing kita untuk berdoa, memimpin doa-doa untuk kita umatnya. Seseorang yang selalu mendoakan kita, dan seseorang yang doanya paling mustajab, diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala, juga menjadi penyebab dari ijabahnya doa-doa kita. Baginda kita Nabi besar Muhammad, imam kita dalam berdoa, pemimpin kita dalam urusan doa, guru kita, mentor kita, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara berdoa. Bu, Kak, Dek, Nak, Nabi itu orang yang sedikit-sedikit berdoa. Enggak kayak kita yang kebanyakan berdoanya sedikit. Kita doanya sedikit, kalau Nabi sedikit-sedikit berdoa. Nabi itu orang yang selalu berdoa, senantiasa berdoa. Beliau berdoa dengan bersuara, beliau pun berdoa dalam diam. Nabi berdoa dalam diam dan diam-diam berdoa. Apapun yang beliau lihat, hatinya tak berhenti mendoakan. Ketika beliau melihat seorang perempuan yang keadaannya begitu menyedihkan karena akhlaknya yang tidak baik, beliau tidak mengutuk perempuan tersebut. Justru sebaliknya, hatinya yang dipenuhi dengan rahmat, hatinya yang dipenuhi dengan kasih sayang, mendoakan orang tersebut. Nabi sedang berkumpul dengan sahabatnya kala itu di serambi masjid. Ketika datang seorang perempuan yang dikenal badiatul kalam, ucapannya nggak bagus. Banyak di antara kita yang seperti itu. Kalau ngomong nggak pinter, kalau ngomong pedes, kalau nggak pedes asem, kalau nggak asem pahit, kalau nggak pahit getir. Orang tersebut datang menemui Nabi Muhammad di saat Nabi sedang berkumpul bersama dengan para sahabatnya dan beliau makan kurma. Sedang ada kurma disuguhkan di depan beliau, para sahabat pun juga memakannya, Nabi pun memakannya. Perempuan ini datang, dia datang aja, para sahabat yang deg-degan. Boleh yang anaknya menangis diajak keluar agar tidak mengganggu konsentrasi saya dan konsentrasi teman-teman yang lain. Terima kasih.
Nggak apa-apa, saya rasa dari luar juga tetap kedengeran suara saya, insya Allah. Saudara sekalian yang saya muliakan, perempuan ini datang, para sahabat di sekitar Nabi deg-degan. Ya Allah, dia mau ngapain nih? Karena orangnya memang terkenal akhlaknya nggak bagus, perilakunya nggak baik, kurang ajar, tepatnya seperti itu. Betul aja, begitu dia datang, dia langsung minta para sahabat minggir. Minggir dong, saya mau ketemu sama Nabi. Kayak dia siapa gitu. Begitu dia datang, langsung minggir-minggirin para sahabat sampai tepat ada di hadapan Nabi Muhammad. Para sahabat mukanya udah gak enak aja. Perempuan ini kurang ajar. Nabi kan gak suka bertemu, berdekatan dengan perempuan gitu. Apalagi itu perempuan datang di lingkungan semuanya laki-laki. Kan gak baik, gak bagus. Agama pun juga melarang kita untuk berdesak-desakan berada di tengah laki-laki. Begitu di hadapan Nabi Muhammad SAW, dia pun menunjukkan akhlaknya yang tidak terpuji. Dia bilang, ya Rasulullah, lakimi ya Rasul, lagi makan kurma nih, boleh kali saya disuapin kurmanya? Boleh kali Rasul saya disuapin kurmanya? Sahabat semuanya udah kehilangan kesabaran rasanya, kayak pengen ngusir dia gitu. Bu, dia minta disuapin, anak bukan, istri bukan, ponakan bukan. Tapi Nabi Muhammad memandangnya dengan pandangan tetap penuh sayang, tetap penuh rahmat, tetap penuh kasih. Nabi mengambil kurma, hendak menyuapkan perempuan tersebut, tapi tanpa menyentuh kulitnya, tanpa menyentuh bibir perempuan ini, karena Nabi memang tidak pernah mau bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahram. Nabi sangat menjaga syariat agama Allah, tidak pernah mau bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahramnya, dan itu pun orang-orang mengetahuinya. Tapi Nabi ingin melaksanakan hajat orang ini, mendatangi hajat perempuan tersebut, mengabulkan keinginannya yang bahkan datang dengan cara yang tidak sopan sekalipun, karena hatinya penuh dengan kasih sayang kepada seluruh umatnya. Nabi ambil kurma, mau menyuapkannya gitu. Perempuan ini bilang, jangan yang itu Rasul, kurmanya. Saya mau kurmanya udah masuk ke mulutmu terlebih dahulu. Jadi maunya di kurmanya masukin dulu ke mulut Nabi, baru dimasukin ke mulut dia gitu. Ini kan tambah kurang ajar lagi nih. Sahabat tambah resah, gelisah. Duh, pengennya gitu, usir aja nih gitu. Kalau enggak karena jagain Nabi Muhammad, karena bahkan Nabi Muhammad senyum di wajahnya tidak hilang. Sallu ala Nabi. Senyum di bibirnya tidak hilang, hatinya tak henti-henti mendoakan. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diambilnya kurma, dimasukkan ke dalam mulut beliau tanpa mengunyahnya. Kemudian Nabi Muhammad mengeluarkan kurma tersebut dan memasukkannya ke mulut perempuan itu tanpa menyentuh bibirnya. Perempuan tersebut senang, bahagia. Dia memakan kurma itu, kemudian berpamitan kepada Nabi Muhammad. Saudara sekalian saya muliakan,
Entah apa yang terjadi, mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang sebelumnya dikenal kalau bicara pedes, pahit, asam, getir, mulutnya berbisa, mulutnya selalu keluar kata-kata yang tidak baik, kalimat-kalimat kasar, cacian, makian, kalimat-kalimat kotor. Bahkan sejak memakan kurma yang telah masuk ke dalam mulut Nabi Muhammad, sejak saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah keadaannya menjadi seorang perempuan yang santun, menjadi perempuan yang baik akhlaknya, menjadi perempuan yang mulia budinya, menjadi seorang perempuan yang kalau bicara manis sekali. Tetangganya senang, saudara-saudaranya senang, keluarganya senang, karena ucapannya yang begitu manis. Saudariku sekalian, saya muliakan, saya ketika dengar cerita ini dari guru-guru saya, rasanya saya iri gitu. Ya Allah, ketemu sama Nabi minta disuapin kurma boleh kali ya. Andai beliau secara fisik masih ada di atas muka bumi ini, hingga kita bisa merasakan mukjizat doa beliau secara langsung, hingga kita bisa merasakan keajaiban dari doa-doa beliau yang mampu mengubah keadaan secepat kilat, seperti yang diceritakan oleh Abu Qatadah. Kata Abu Qatadah, aku berperang di medan perang Badar. Peperangan diikuti oleh 313 pasukan Islam, harus melawan 1000 pasukan kafir Quraisy dengan persenjataan yang sangat terbatas dan keahlian berperang yang tidak seberapa. Abu Qatadah melawan seorang kafir Quraisy, akan tetapi anak panah datang ke wajah beliau, mengenai wajah beliau. Sebuah senjata mengenai wajah beliau, kemudian membuat biji matanya keluar dari matanya. Abu Qatadah mengambil biji mata tersebut, kemudian ia pun mencari-cari Nabi Muhammad dengan luka yang begitu berat di mata beliau. Ia menemui Nabi Muhammad, kemudian berkata, ya Rasulullah tolong saya, ya Rasulullah tolong saya. Nabi Muhammad kemudian mengajaknya keluar dari kancah peperangan, hingga ketika keadaan sudah aman, berada di jauh dari keadaan medan perang, Abu Qatadah kemudian berkata, ya Rasulullah radda alayya uyuni, wahai Rasul tolong kembalikan lagi mata saya ke tempatnya. Dokter mana yang dapat melakukannya? Profesor mana yang dapat melakukannya? Biji mata sudah keluar dari tempatnya, teman-teman. Akan tetapi Nabi Muhammad punya mukjizat doa. Akan tetapi Nabi Muhammad Allah karuniakan keajaiban dalam doa-doa beliau, dalam hajat-hajat beliau yang beliau pintakan kepada Allah. Nabi sempat menawarinya balasan akhirat. Nabi berkata kepada Abu Qatadah, "Halla ad'ulak an yarzuqakallah ahsanal uyun yaumil qiyamah." Abu Qatadah, bagaimana jika saya doakan saja kamu agar dikaruniakan seindah-indah mata di akhirat nanti?
Abu Qatadah berkata, "Ya Rasulullah, doakan saya agar dikaruniai mata yang indah di surga, tapi yang ini tolong kembalikan juga wahai Rasul." Abu Qatadah minta dunia, menawarinya akhirat. Abu Qatadah minta dunia dan akhirat. Doakan saya wahai Rasul agar Allah anugerahkan kepada saya mata yang indah di surga, tapi yang ini kembalikan juga wahai Rasulullah. Li'anni rajulun ubtuliya bihubbil mar'ah, karena saya Rasulullah bentar lagi mau kawin, saya bentar lagi mau nikah, udah ada perempuan yang saya taksir. Saya takutnya ntar kalau mata saya tinggal sebelah dia nggak mau sama saya Rasul. Kasihanilah saya, tolong saya ya Rasulullah. Ibu-ibu seitu sekalian yang saya muliakan, Nabi tersenyum, kemudian mengambil biji mata yang ada di tangan Abu Qatadah. Nabi pun kemudian mendekati Abu Qatadah. Sesudah itu Nabi masukkan biji mata tersebut kembali ke tempatnya. Tentu Nabi Muhammad saat itu melihat luka-luka di mata Abu Qatadah, urat-uratnya yang memburai, kemudian darah-darah yang mengalir. Karena biji mata Abu Qatadah keluar saat itu bukan dengan operasi, melainkan dengan pedang atau senjata yang lain yang membuat biji matanya terkeluarkan. Nabi memasukkannya dan membiarkan tangannya di mata Abu Qatadah untuk beberapa saat lamanya. Beliau berdoa, 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 dan lihat keajaiban doa Nabi Muhammad. Abu Qatadah bercerita, "Ma rafa'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam yadahu min aini illa wa qad raddallahu aini fi makanih kama kan." Tidaklah Nabi Muhammad mengangkat tangannya dari mataku, melainkan sudah Allah mengembalikan kembali mataku seperti sedia kala, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Bukan hanya matanya yang kembali dapat melihat, melainkan Allah tautkan kembali daging-daging yang sebelumnya terkoyak. Allah satukan kembali urat-uratnya, Allah satukan kembali kulitnya, Allah satukan kembali, bahkan bulu-bulu matanya seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ketika Nabi mengangkat tangannya dari mata Abu Qatadah, Allah telah betul-betul mengijabah doa Nabi Muhammad dan keajaiban pun terjadi. Mukjizat itu terjadi, mata Abu Qatadah sembuh seperti tak pernah terjadi apa-apa. Abu Qatadah bahkan bercerita, sampai saat ini katanya, ketika Nabi sudah wafat, ketika Abu Qatadah sudah tua, Abu Qatadah bercerita, sampai saat ini saya kalau kena sakit mata, yang sebelah aja yang dibalikan sama Nabi Muhammad nggak pernah kena sakit mata. Sekarang di masa tua pandangan saya berkurang, kata Abu Qatadah, tapi untuk mata saya yang sebelah saja, mata yang pernah disentuh tangan Nabi Muhammad, yang pernah didoakan oleh Nabi Muhammad, ia tidak pernah berkurang pandangannya sampai saat ini. Keajaiban doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudariku sekalian yang saya muliakan, dan keajaiban doa Nabi akan terus berlanjut
kepada kita umatnya. Semakin mirip doamu dengan Nabi Muhammad, semakin mirip hatimu dengan Nabi Muhammad, semakin dekat dirimu dengan Nabi Muhammad, semakin cinta rasa hatimu pada Nabi Muhammad, semakin mungkin doa-doamu diijabah dengan mukjizat Nabi Muhammad. Karenanya jika kamu pikir, kok doa saya nggak mustajab ya, barangkali sebabnya adalah kamu kurang dekat dengan Nabi Muhammad. Sebab dialah pemilik mukjizat doa. Yuk sekarang kita pelajari apa aja yang diajarkan Nabi Muhammad mengenai doa, agar doa-doa kita lebih dekat dengan ijabahnya. Yang pertama, Nabi Muhammad itu melarang kita untuk berdoa buruk kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Jadi kamu kalau doa, jangan pernah berdoa buruk pada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Jangan doa buruk sama diri sendiri, jangan. Nabi mencontohkannya. Kata Nabi Muhammad, "Lau araftum ma da'atallahu 'alal ajdam, latamannaitum an law kanu judama." Andai saja kamu tahu balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang kena sakit kusta, sakit lepra. Andai kamu tahu balasan yang Allah SWT berikan kepada orang yang sakit kusta di akhiratnya, kalau dia sabar menjalani sakitnya, kalian akan berharap, andai saja waktu hidup di dunia aku kena sakit kusta. Walakinnal mu'min la yas'al illal afiyah. Tapi orang mukmin enggak boleh berdoa buruk pada dirinya sendiri. Orang mukmin kalau meminta kepada Allah, kalau berdoa, doalah minta afiah, minta kesehatan dan minta keselamatan. Nabi kayak lagi mau ngasih tahu orang kalau dikasih sakit waktu di dunia tuh di akhiratnya senang, kata Nabi gitu. Tapi jangan karena ini kemudian kamu berdoa, ya Allah kalau gitu saya dikasih sakit aja deh waktu di dunia, biar di akhirat nanti saya dikasih kebahagiaan dan kesenangan. Jangan, kata Nabi, orang mukmin nggak boleh minta sakit, orang mukmin harus minta sehat, orang mukmin harus minta selamat. Kayaknya kalau hidup saya di penjara nih, saya selamat nih, nggak ketemu banyak orang. Jangan kemudian minta agar kamu di penjara. Jangan minta sesuatu yang nggak enak, teman-teman saudara sekalian. Berdoa buruk untuk diri sendiri nggak boleh, apalagi berdoa buruk buat orang lain. Bukan hanya nggak boleh, akan tetapi juga berdosa. Ngapain kamu berdoa buruk untuk orang lain? Ya Allah, sakit hati saya sama dia ya Allah. Ya Allah, tabrakin aja dia. Orang itu ya Allah sudah menyakiti hati saya. Ya Allah, jadikanlah petirmu menyambar dirinya. Kamu doain dia kena petir, kamu doain dia bangkrut usahanya, kamu doain dia biar kecelakaan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan pernah berdoa buruk buat siapapun.
Nabi cerita bahwasanya ketika ada seseorang yang mendoakan untuk orang lain, akan ada malaikat yang mendoakan orang tersebut, sehingga doa itu sebelum sampai kepada orang lain, sampai dulu kepada dirinya. Kita tuh kalau doa, ya Allah, ampunilah fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan. Ya Allah, sayangilah, sembuhkanlah fulan bin fulan, fulan bin fulan. Gitu, kamu berdoa baik. Ya Allah, anugerahkanlah rezeki yang banyak untuk fulana, untuk fulana, untuk fulana. Kamu berdoa gitu dengan doa yang baik buat orang lain, itu ada malaikat yang mengaminkan doamu tersebut untuk dirimu sebelum untuk dirinya. Ya Allah, walahu mithlu dzalik, karuniakanlah untuk dia yang seperti itu juga. Ya Allah, dia juga ya Allah badannya sehatkan, ya Allah dia juga ya Allah mudahkan usahanya, ya Allah dia juga ampunin ya Allah, ampunin ya Allah. Dan doa para malaikat tentu lebih mustajab daripada doamu itu, bukan? Jadi kalau kamu doain buruk buat orang lain, ya Allah jadikan dia kesambar petir, ya Allah, kata malaikat, kamu duluan ya Allah, dia duluan ya Allah, sambar petir dia ya Allah. Dan doa malaikat lebih mustajab daripada doamu. Karenanya jangan pernah berdoa buruk untuk siapapun, termasuk untuk dirimu sendiri. Apalagi buat anak-anakmu. Jangan teman-teman, jangan. Jangan pernah doain buruk buat anakmu. Sebab doa ibu untuk anaknya itu mustajab. Kalau anakmu susah, kan kamu juga ikutan susah. Kamu gak nurut nak, mama doain biar kamu nanti dapat istri yang jahat sama kamu. Jangan. Kamu gak nurut ya sama mama, mama bilangin jangan pergi, kamu mau pergi juga nih, tak kecelakaan deh, liatin. Ibu-ibu saya sekalian, kenapa harus berdoa buruk buat anakmu? Bukankah kalau dia kenapa-napa kamu juga yang susah? Jangan ya Bu ya, jangan. Doa yang enak-enak aja, doa yang baik-baik aja. Semarah apapun kamu sama anakmu, jangan pernah mendoakan buruk dan jangan pernah tidak ridho kepada anakmu. Perhatian para orang tua, semarah apapun kamu sama anakmu, jangan pernah keluar dari lisanmu kata-kata mama nggak ridho sama kamu, ibu nggak ridho sama kamu. Jangan. Saudara sekalian, kenapa gitu? Sebab kalau kamu nggak ridho, Allah nggak ridho. Kalau Allah nggak ridho, Allah nggak akan masukkan dia ke dalam surga. Artinya Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, dan calon-calon neraka hanya akan semakin jauh dari kebaikan, dan calon-calon neraka hanya akan semakin dekat dengan dosa-dosa. Akhirnya anakmu jadi tambah gak benar. Karenanya saya ajarin ibu kalau lagi marah sama anaknya, doanya gini, ya Allah, saya memang marah sama anak saya ya Allah, tapi saya tetap ridho sama dia ya Allah. Saya memang kesel ya Allah, tapi saya tetap ridho sama dia ya Allah. Saksikanlah saya ridho kepada anak saya ya Allah, maka ridhoilah dia. Tetaplah meminta keridhaan Allah padanya. Bu, tetaplah meminta Allah ridho kepada anakmu itu. Sebab kalau kamu ridho sama anakmu, Allah ridho. Kalau Allah ridho, Allah akan jadikan tempat kembalinya adalah surga. Kalau Allah jadikan tempat kembalinya adalah surga, Allah
akan dekatkan dia dengan kebaikan demi kebaikan. Walaupun sekarang masih nakal, walaupun sekarang masih gak benar, walaupun sekarang masih ngerjain dosa, akan tetapi kalau dia masih engkau ridhoi, esok atau lusa, bulan depan atau tahun depan, dia akan tangan hidayah, tali hidayah akan menyeretnya kembali kepada Allah, akan menyeretnya kembali ke jalan Allah. Ustazah, masalahnya dosa anak saya ini berat Ustazah. Seberat apapun Bu, tetaplah ridho kepadanya. Mohonkan ampunan untuknya. Sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya ridho kepada anak saya, ya Allah. Saya ridho kepada anak saya, ya Allah. Maka ridhoilah anak saya, ya Allah. Ampuni dosanya, kembalikan ia kepadamu, ya Allah. Kasihanilah dia, sayangilah dia, sayangilah dia. Jangan pernah berdoa buruk untuk siapapun. Kalau buat suami boleh Ustazah, nggak boleh juga. Tapi suami saya sudah berkhianat Ustazah, jadi kan saya berdoa buruk buat dia dan pelakornya. Jangan, sekali lagi jangan. Ibu-ibu saudara sekalian, kalau hati suamimu berpaling darimu, dia nggak lagi cinta sama kamu, tahukah kamu apa yang terjadi sebenarnya? Allah sedang cemburu padamu. Kamu tuh dulu-dulu ngarep cinta Allah, begitu punya suami yang kamu agung-agungkan adalah cinta suamimu, sampai terkadang kamu berani-berani mengerjakan yang haram-haram demi untuk mendapatkan cinta suamimu itu. Allah cemburu padamu, segitunya cinta manusia. Kamu adalah hambaku, yang seharusnya kamu cintai adalah aku. Hingga akhirnya Allah yang cemburu, Allah jadikan hati suamimu berpaling darimu, seolah Allah berkata, lihat, cinta manusia bisa berpaling darimu, sebab akulah yang seharusnya kamu cari cintanya. Hanya aku yang seharusnya kamu kejar cintanya. Hanya aku yang seharusnya kamu mengemis cintanya kepadaku, bukan siapapun dari makhluk-makhlukku. Wahai hambaku, kembalilah padaku. Sering saya sampaikan kepada semua perempuan-perempuan, agar kamu hidupnya lebih bahagia, ku sampaikan padamu, di saat hati suamimu berpaling darimu, itu adalah tali yang Allah ulurkan kepadamu untuk membuatmu kembali kepadanya. Karenanya, jangan doakan buruk suamimu, jangan pula doakan buruk perempuan itu. Akan tetapi ucapkanlah, ya Allah, hati suamiku berpaling dariku. Akan tetapi Engkau ya Allah, jangan pernah berpaling dariku. Jangan pernah tinggalkan aku ya Allah.
maafkan jika selama ini aku lupa kepadamu, lupa mencari cintamu, lupa mengemis cintamu, karena hatiku tersibukkan dengan mencari cinta manusia. Ya Allah, kembalikan aku kepadamu dan tetaplah mencintaiku. Jangan pernah berpaling dariku ya Allah, jangan pernah tinggalkan aku. Paham sampai sini? Masih sakit hati? Masih. Latihan ya, insya Allah. Latihan. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan pernah berdoa buruk untuk siapapun, termasuk untuk dirimu sendiri. Nabi juga mengajarkan, innallaha la yastajib du'a al-bakhil. Allah tidak mengijabah doanya orang yang pelit. Ada seseorang dari umatnya Nabi Musa berdoa terus saja, tahun, 2 tahun, 3 tahun, doanya nggak ijabah. Dia berdoa sesuatu yang kelihatan mata gitu kalau diijabah, doanya nggak diijabah. Akhirnya dia bertanya kepada Nabi Musa, ya Musa, inni sa'altullah falam yujibni. Wahai Musa, aku ini udah doa bertahun-tahun sama Allah, Allah nggak ijabah juga. Bukankah Allah mau mengijabah doa, wahai Nabi Musa? Tanyakan kepada Allah Ta'ala. Nabi Musa kan dapat berbincang-bincang dengan Allah di Bukit Sinai. Saat Nabi Musa berbincang dengan Allah, Nabi Musa tanya, ya Rabb, Fulan bin Fulan bertanya kepadaku, dia sudah berdoa lama tapi doanya tidak engkau ijabah. Kenapa ya Allah? Allah berkata, wahai Musa, katakan padanya, sebab aku tidak mengijabah doa orang yang pelit. Dia kalau doain dirinya sendiri aja, gak pernah doain orang lain. Bertahun-tahun kudengarkan dia berdoa, dia hanya meminta untuk dirinya sendiri, tidak pernah mendoakan orang yang lain. Andai sekali saja dia berdoa, mendoakan yang lain juga bersama dengannya, niscaya akan aku ijabah doanya itu. Kamu kalau doa, jangan doain diri sendiri aja, doain orang tuamu, doain suamimu, doain anak-anakmu, doain saudara-saudarimu, doain sahabat-sahabatmu, doakan tetangga-tetanggamu, doakan kawan-kawanmu, doakan umat Islam, doakan umat Islam, doakan. Karenanya Nabi Muhammad ketika mengajarkan doa kunut kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yang dengannya kita kalau saat subuh kan pakai kunut tuh. Doa itu diajarkan Nabi kepada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunda beliau. Wahai Hasan, ucapkanlah, Allahumma hdina fiman hadait, afina fiman afait, tawallana fiman tawallait, barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait,
tabarakta rabbana wa ta'alait, walakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saudaraku sekalian, doa ini diajarkan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Hasan. Allahumma hdina fiman hadat, ya Allah berikanlah hidayahmu untuk kami. Padahal yang doa sendirian. Kenapa gitu? Meniatkannya untuk diri sendiri dan orang-orang yang disayangi. Meniatkannya untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk saudara, untuk semuanya diniatkan. Terutamanya juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berdoa, dan menjadi doa paling banyak yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari semalam minimal 17 kali kita baca doa tersebut. Tidak mendoakan diri sendiri, tapi mendoakan dengan sigat jamak, mendoakan dengan kata ganti kami. Kita baca dalam surat Al-Fatihah kita, Alhamdulillahirabbil alamin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Kita nggak bilang, ya Allah berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus, atau tempuhkanlah untukku jalan lurusmu ya Allah. Kita nggak bilang tempuhkanlah untukku jalan lurusmu, akan tapi kita bilang ihdinas siratal mustaqim, tempuhkanlah untuk kami jalan lurusmu ya Allah. Kenapa Allah nyuruhnya untuk kami padahal yang berdoa sendirian? Karena Allah menginginkanmu untuk mendoakan, menghadirkan banyak orang. Biar kamu kalau doa tidak berdoa dengan doanya orang yang pelit, yang hanya mendoakan diri sendiri, sebab Allah tidak mengijabah doa orang yang pelit. Jangan berdoa buruk buat orang lain, dan kalau berdoa, doakan orang lain bersama denganmu. Jangan hanya egois. Jangan egois, jangan hanya mendoakan diri sendiri. Dua. Yang ketiga, Nabi Muhammad ajarin kita, kamu kalau ingin doamu mustajab, pastikan bahwa caramu mencari rezeki adalah dengan cara yang halal. Pastikan bahwa makanan yang kamu makan adalah makanan yang halal, yang kamu dapat uangnya dengan cara yang halal. Jangan menghutangkan ataupun berhutang riba. Jangan ambil pinjol, karena uangnya adalah uang yang haram. Jangan ikut-ikutan judi online lagi marak. Negara kita ini darurat judi online, teman-teman. Kenapa banyak sekali orang Indonesia ambil judi online, ikutan slot, main di HP? Karena ternyata yang ikutan tersebut bukan hanya kaum laki-laki, tapi banyak juga dari kalangan perempuan. Banyak emak-emak ikutan judi online, sambil nungguin bajunya dimasukkan ke mesin cuci, dia nungguin sambil mainan judi online. Menang, besokannya kalah, akhirnya jadi depresi, akhirnya jadi stres. Teman-teman seribu sekalian, tagih-tagih sana sini.
membuat doamu juga gak mustajab. Karena kamu kemudian makananmu, kamu beli pakaianmu, kamu beli make up, kamu beli saldo, kamu beli handphone, kamu belinya pakai yang haram, menjadikan doa-doamu tidak lagi didengar Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, tidak mau menerima kecuali yang baik-baik. Allah itu indah, enggak mau menerima kecuali yang indah-indah juga. Nabi kemudian bercerita, rajul yutilu safar as'as aghbar madda yadayhi ila sama wa yaqul ya rab ya rab. Kata Nabi Muhammad, ada orang musafir, sudah panjang perjalanannya, dia dalam keadaan kusut, dia dalam keadaan dekil, madda yadayhi ila sama, dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus. Dia menengadahkan tangannya ke langit, dia berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nabi sebutkan berapa banyak penyebab ijabah doa. Doanya musafir mustajab, doanya orang yang dalam keadaan kusut, dalam keadaan dekil gitu, itu juga lebih mustajab. Doanya orang dalam keadaan lapar lebih mustajab. Karenanya doanya orang yang lagi puasa itu lebih mustajab. Doa orang dalam keadaan kehausan mustajab. Dia mengangkat tangannya ke langit, itu juga penyebab doa mustajab. Kata Nabi Muhammad, wa ta'amuhu haram, tapi makanannya dia haram, pakaiannya dia dibeli dari uang yang haram, wa ghudhiya bil haram, konsumsinya adalah dengan sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabulah, kata Nabi, meskipun dia adalah orang yang seharusnya doanya mustajab, karena keharaman-keharamannya tersebut Allah tidak mengijabah doanya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, karenanya pastikan kalau kerja yang benar, jangan bohong, jangan nipu. Kalau dagang yang benar, jangan ngurangin timbangan. Kalau kamu berupa pelayanan, pekerjaanmu, tepatilah janji yang sudah kamu buat. Jangan ingkar janji. Kalau barang yang kamu jual ada cacatnya, tunjukkan kepada pembeli. Baju ini nih ada satu kancingnya yang terlepas ya, saya kurangi harganya. Kasih tahu. Kalau kamu jual makanan ada yang sudah mulai basi, jangan dijual. Menjual barang basi hukumnya adalah haram. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, man ghasyana falaysa minna, kata Nabi Muhammad, orang yang menipu orang Islam, dia tidak termasuk dari kelompok orang Islam. Artinya iman bahkan bisa sampai tercabut dari dalam hatimu itu. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati dalam bekerja, hati-hati. Kenapa ya doa saya nggak mustajab? Saya doain anak saya biar dapat hidayah, tapi anak saya masih bandel aja. Coba liatin, kamu kasih makan anakmu dengan uang halal atau haram. Kerja di kantor, korupsi. Kamu kasih makan anakmu dengan uang hasil korupsi. Kamu kasih makan anakmu dengan uang hasil suap. Misalnya, uangnya jadi uang yang haram, akan sulit yang haram ini untuk
doamu mustajab, akan sulit untuk mengerjakan taat. Bahkan katanya Sayyidina Sahal At-Tasatturi, man akalal haram asaf jawarihuhu sya'am aba, wa man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'am aba. Siapa yang makanannya haram akan bermaksiat anggota tubuhnya mau atau tidak mau. Siapa yang makanannya haram, siapa yang makanannya halal akan mengerjakan taatlah anggota tubuhnya mau atau tidak mau. Pastikan makananmu adalah makanan yang halal. Yang terakhir, teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, kalau berdoa awali dengan sholawat, akhiri dengan sholawat. Awali dengan sholawat, akhiri dengan sholawat. Angkat tanganmu. Innallaha astaha min abdin madda yadayhi ila sama an yarduhuma sifra. Kata Nabi Muhammad SAW, Allah malu ketika melihat hambanya mengangkat tangannya ke langit untuk tangannya tersebut dikembalikan dalam keadaan sia-sia. Saudara sekalian yang saya muliakan, selain daripada adab-adab doa, Nabi juga ngasih tahu kita bahwa sebagian tempat tuh lebih mustajab buat berdoa, seperti di masjid. Nih kita nih saat ini nih doa menjadi mustajab. Makanya dari tadi saya mengajaknya untuk berdoa, sebab kita sedang berada di tempat yang baik, berada di masjid. Kemudian lagi doa ketika menuntut ilmu. Ini kita nih sedang menuntut ilmu. Ini juga merupakan doa yang mustajab. Saudara sekalian yang saya muliakan, doa mustajab di majelis-majelis ilmu diaminkan ribuan, bahkan mungkin lebih para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala yang memang senang untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Doa ketika hujan itu juga mustajab. Doa didoakan oleh orang tuamu itu juga mustajab, sebab kata Nabi Muhammad, doaul walidah li waladiha ka doain nabi li ummati. Doa orang tua buat anaknya, terutama ibu, setara dengan doa Nabi kepada umatnya. Saudara sekalian yang saya muliakan, doa ketika kamu sedang berkumpul bersama dengan umat Islam seperti saat ini, doa lagi kumpul kayak begini, doa kita menjadi doa yang mustajab. Kita ini lagi kumpul banyak penyebab doa-doa mustajab. Mari kita akhiri majelis kita ini dengan kita berdoa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustazah, kalau kita berdoa itu kita mesti minta apa? Yang paling bagus tuh minta apa, Ustazah? Saudara sekalian, seorang murid bertanya kepada gurunya, "Wahai Syekh, terkadang sempit waktu untuk berdoa, maka apa doa yang seharusnya saya minta pada Allah Subhanahu wa taala?" Syekh tersebut menjawab, "Mintalah ampunan. Sebab ketika kamu sudah diampuni oleh Allah, doa-doa yang lain menjadi diijabah oleh Allah. Allah akan memberi kepadamu bahkan tanpa kamu minta. Sebaliknya, bagaimana Allah akan mendengar doa dari orang yang belepotan dengan dosa?" Karenanya, yang pertama kali harus kamu minta adalah ampunan. Kita ini kan punya banyak dosa. Masa lagi punya banyak dosa gitu kita minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, yang gak didengar lah. Ampunannya dulu kita minta. Sama kayak ada istri lagi kabur dari suaminya. Suaminya lagi marah sama dia, kemudian ngusir istrinya karena istrinya banyak berbuat kesalahan-kesalahan. Masa lagi kamu diusir, lagi kamu punya banyak salah sama suami, kamu udah minta-minta, kamu telepon kemudian transfer dong buat saya. Lah, minta maaf dulu, datang dulu. Kalau udah dimaafkan, udah disayang sama suaminya, baru kadang-kadang kamu nggak pakai minta aja tiba-tiba suami transfer, kan begitu. Demikian pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali harus kita minta adalah ampunan. Ampunan. Kita akhiri majelis kita dengan kita baca suratul Fatihah.
Sebenarnya saya masih ingin lebih panjang menyampaikan padamu, akan tetapi waktu juga yang memisahkan kita teman-teman. Saya dikasih pesan tadi nih, harus minimalnya setengah jam lah sebelum adzan zuhur masjidnya sudah harus kosong, karena masjidnya akan dikondisikan untuk mengerjakan sholat berjamaah. Karenanya, yuk kita akhiri majelis kita ini dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita meminta hajat-hajat kita kepada Allah. Kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang nomor satu, Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa suami kita. Allah ampuni dosa anak-anak kita, keturunan kita. Allah ampuni dosa saudara-saudari kita, kakak adik kita, sahabat-sahabat kita, ponakan-ponakan kita, semua orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah tempuhkan untuk kita semua jalan hidayahnya, biar kita semuanya jadi hambanya yang salehah, agar semua kita dan orang-orang yang kita sayangi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menempuhkan untuk kita jalan hidupnya hamba-hamba tercinta di sisinya. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalat ahlal khair, takfina min jami'il fitan wal mihan wa sabr, innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair, birahmatika ya arhamar rahimin, wa bijudika ya ajwadal ajwadin, innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa shahadatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa afwan 'inda al hisab wa amanan min al 'adzab wa nasiban min al jannah wa razuqna an nadhar ila wajhika al karim. Allahumma afina min balaik wa awzi'na syukra ni'matik wa adikna bardafik wa halawata munajatik ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma lana wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Lihatlah semuanya ya Allah. Lihatlah semuanya ya Allah. Ampunilah segenap dosa-dosa kami. Yang dosanya banyak, kasih ampunan yang banyak ya Allah. Yang dosanya sedikit tapi besar-besar, kasih ampunan padanya yang besar-besar ya Allah. Yang dosanya kecil-kecil tapi banyak, kasih ampunan yang banyak ya Allah. Ampunilah segenap dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami kepadamu, dosa kami kepada kedua orang tua kami, dosa kami kepada suami kami, dosa kami kepada anak-anak kami,
dosa kami kepada seluruh hamba-hamba-Mu ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segenap dosa-dosa kami ya Allah. Dosa lisan-lisan kami, dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa tangan kaki kami, dosa perut farji kami, dosa hati kami ya Allah. Dosa dari segenap anggota tubuh kami. Ampunilah dosa hati kami ya Allah, yang terkadang ragu-ragu kepadamu. Maafkan hati kami ya Allah, yang seringkali mencintai selainmu lebih daripada cinta kami kepadamu. Maafkan hati kami ya Allah, yang seringkali berburuk sangka kepadamu. Maafkan hati kami ya Allah, yang mencintai dunia, mencintai suami kami, mencintai keluarga kami lebih daripada cinta kami kepadamu ya Allah. Ampuni segenap dosa-dosa kami ya Allah. Sebelum datang ajal menjemput kami ya Allah, ampunilah ya Allah. Sekarang juga ya Allah, ampunilah ya Allah, agar kami lebih ringan mengerjakan ketaatan kepadamu. Bimbing kami ya Allah, hingga kami mengerti bagaimana cara menjadi hamba yang salehah bagimu ya Allah. Kami mohon, jagakanlah salat-salat kami dan salat keluarga kami ya Allah. Jangan biarkan seorang pun di antara kami meninggalkan salat ya Allah. Karuniakanlah keikhlasan dalam hati kami, karuniakan ketakwaan dalam jalan hidup kami. Jauhkan kami dari dosa-dosa ya Allah. Jauhkan kami dari perkara yang haram ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari minuman keras. Jauhkan anak-anak kami dari narkoba. Jauhkan anak-anak kami dari perzinahan. Jauhkan keluarga kami semuanya dari riba. Jauhkanlah kami ya Allah dari apapun yang menghalangkan kami dari keridhaan-Mu ya Allah. Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Taruhkan dalam hati kami rasa cinta kepada Nabi Muhammad ya Allah, manusia yang doanya paling mustajab. Sertakan kami dalam doa-doa Nabi Muhammad ya Allah. Bukankah kami adalah umat Nabi Muhammad? Bukankah Nabi Muhammad adalah Nabi kami ya Allah? Jangan halangkan doa Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Bukankah Nabi Muhammad senantiasa mendoakan kami umatnya? Jangan halangkan kami dari ijabah doa Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Jauhkan kami dari segala kejahatan, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Sembuhkanlah yang sakit di antara kami ya Allah. Mudahkanlah yang sulit di antara kami ya Allah. Lapangkanlah yang sempit di antara kami ya Allah. Karuniakan kepada kami rezeki dari-Mu ya Allah, yang halal, yang thayyib, yang berkah ya Allah. Karuniakanlah kepada kami kesolehan anak-anak kami ya Allah. Karuniakanlah kepada kami bakti anak-anak kami kepada kami ya Allah. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Bahagiakanlah kami ya Allah saat ajal datang menjemput kami. Muliakanlah kami ya Allah saat ajal datang menjemput kami dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladhina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Ya Allah, kami hidup sebagai umat Nabi Muhammad, matikan kami pula sebagai umat Nabi Muhammad. Dalam kubur tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad, di mahsyar tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad, giring kami di barisan umat Nabi Muhammad. Ya Allah, perkenankan kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad, perkenankan kami mendengar suara Nabi Muhammad. Ya Allah, saat hisab hadirkan Nabi Muhammad untuk kami. Ya Allah, izinkan kami minum dari telaga Nabi Muhammad saat lewat jembatan Sirat. Ya Allah, lewatkan kami di belakang Nabi Muhammad, jadikan Nabi Muhammad pemberi syafaat apabila ada sesuatu terjadi di antara kami. Ya Allah, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ada yang penting yang tadi saya terlupa, kalau berdoa jangan hanya minta urusan dunia, akan tetapi juga lebih penting daripada dunia, mintalah urusan akhiratmu juga. Minta pula lah kebersihan hati, itu sesuatu yang sangat penting untuk kamu mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya juga minta untuk bawa serta sampah-sampahmu, jangan ada yang disisakan di sini, agar masjidnya dapat langsung digunakan untuk mengerjakan ibadah nantinya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan. Mudah-mudahan ada waktu lagi untuk kita dapat kembali berjumpa di tempat-tempat yang mulia. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.